Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STMIKA, saya Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Prodi Sistem Informasi, kelompok 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fatoni, SPD MPD. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait satu, privasi, landasan filosofis, landasan hukum, hak privasi. Dua, strategi pencegahan kejahatan dalam dunia maya. Baiklah, kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Amelia akan menjelaskan tentang apa itu privasi. Jadi, privasi adalah hak individu atau pribadi untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Privasi membantu menetapkan batasan untuk membatasi siapa yang memiliki akses ke tubuh, tempat, dan lain-lain, serta komunikasi dan informasi terkait data diri. Contoh dari hak privasi yaitu hak untuk melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Secara umum, privasi dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Privasi fisik. 2. Privasi tingkah laku. 3. Privasi informasi. Sekian terkait tentang apa itu privasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yulistari. Saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis hak privasi. Jadi, landasan filosofis hak privasi itu diambil dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sila kedua inilah yang dijadikan sebagai landasan filosofis terbentuknya hukum hak privasi. Titik awal dari hukum di Indonesia pasti berasal dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kuasanya. Di era digital, terdapat beberapa landasan filosofis dalam konteks privasi. Yang pertama yaitu prinsip otonomi, prinsip kerahasiaan, prinsip non-diskriminasi, prinsip kebebasan dan hak asasi manusia, dan yang terakhir yaitu prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. Sekian penjelasan dari saya terkait landasan filosofis hak privasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang landasan hukum hak privasi. Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. 9 data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang relevan dalam konteks hak privasi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini memberikan dasar konstitusional untuk melindungi hak privasi individu. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE mengatur masalah-masalah terkait privasi dalam konteks transaksi elektronik. Undang-Undang ITE melindungi informasi pribadi dan pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan yang tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan privasi dalam konteks transaksi elektronik. Undang-undang ini juga memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia. Kemudian yang keempat,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus kepada korban kejahatan, termasuk perlindungan terhadap privasi mereka. Kemudian yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang perlindungan data pribadi. Peraturan ini mengatur perlindungan data pribadi dalam pengelolaan data oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengolahan data pribadi di Indonesia. Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, hak-hak individu terkait privasi, dan kewajiban pengelolaan data pribadi. Mungkin hanya itu landasan hukum hak privasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jalaluddin Sayuti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait strategi pencegahan kejahatan dalam dunia maya. Pencegahan kejahatan dalam dunia maya atau cybercrime prevention merupakan suatu kebutuhan penting dalam era digital saat ini. Kejahatan dunia maya juga dikenal sebagai kejahatan cyber, merujuk pada segala jenis aktivitas kriminal yang dilakukan melalui internet atau menggunakan teknologi komputer. Kejahatan ini melibatkan pengguna teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan tindakan yang merugikan individu atau organisasi atau masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa contoh kejahatan dunia maya yang sering dilakukan. Yang pertama, pencurian identitas. Pencurian identitas ini terjadi ketika seseorang mencuri informasi pribadi seorang seperti nama, alamat, nomor kartu kredit, atau nomor jaminan sosial untuk tujuan penipuan atau penggunaan ilegal lainnya. Baiklah, di sini ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan di dunia maya. Yang pertama, kesadaran dan pendidikan. Maksudnya di sini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman kejahatan dunia maya dan pentingnya praktik keamanan cyber. Pendidikan tentang penggunaan yang aman dan bertanggung jawab terhadap teknologi serta mengajarkan orang-orang cara mengidentifikasi dan menghindari serangan cyber. Yang kedua, keamanan perangkat lunak dan sistem. Maksudnya di sini adalah memastikan perangkat lunak dan sistem yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang paling tinggi. Yang ketiga, perlindungan data pribadi. Maksudnya adalah menggunakan enkripsi untuk melindungi data-data pribadi saat disimpan atau dikirim melalui internet. Strategi yang keempat adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan menggunakan keamanan yang kuat seperti VPN atau Virtual Private Network untuk melindungi koneksi internet dan menjaga privasi saat browsing. Yang kelima, penggunaan media sosial yang bijaksana. Penggunaan media sosial yang bijaksana dalam menggunakan media sosial dengan mengatur pengaturan privasi, membatasi informasi pribadi yang dibagikan secara publik, dan memeriksa keaslian akun sebelum terlibat dalam interaksi online. Yang keenam, identifikasi dan perlindungan terhadap phishing. Maksudnya, memahami dan mengenali serangan phishing serta tidak mengklik tautan yang mencurigakan dan memberikan informasi pribadi kepada sumber yang tidak terpercaya. Yang ketujuh, keamanan transaksi online. Menggunakan situs web yang aman dan terpercaya saat melakukan transaksi online seperti belanja atau perbankan, memverifikasi keaslian situs web dan menggunakan metode pembayaran yang aman. Yang kedelapan di sini adalah pelaporan dan kerjasama. Maksudnya, melaporkan kejahatan cyber kepada pihak berwenang seperti kepolisian atau lembaga yang berwenang dan bekerja sama dengan mereka dalam penyelidikan kejahatan tersebut. Yang kesembilan di sini adalah keamanan dalam komunikasi.